PDI Perjuangan angkat bicara soal peluang kerjasama dan mengusung mantan Gubernur DKI Anies Baswedan pasca deklarasi PKS mendukung Anies Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak menampik usulan nama Anies turut disuarakan sejumlah kader dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun sempat menyebut nama Anies menarik. Namun Hasto menegaskan arah dukungan di Pilkada Jakarta akan diputuskan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang hingga kini masih mencermati dinamika politik yang berkembang. Nama Pak Anies kan juga banyak disuarakan di situ. Hanya partai kan juga harus melihat secara komprehensif. Mbak Puan sendiri menyatakan Pak Anies ini menarik. Nah, sehingga dari pernyataan Mbak Puan kami terus lakukan, kami kembangkan untuk mendengarkan komitmen akar rumput, tapi kerjasama politik terhadap wilayah-wilayah yang sangat strategis. Itu kami menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang terus mencermati hari ke hari seluruh dinamika politik yang berkembang. Di tengah gerak politik PDIP yang melirik nama Anies, salah satu kader yang juga mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menyatakan dirinya jauh lebih siap menjadi Gubernur Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Alasan Ahok karena pengalamannya selama 4 tahun memimpin Jakarta dan sempat duduk sebagai komisaris utama di Pertamina bisa memberikan banyak pemasukan untuk daerah melalui program CSR. Namun Ahok menyerahkan semuanya kepada keputusan DPP PDI Perjuangan. Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak. Karena kemarin pembicaraannya mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi. Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memandang berkoalisi dengan PDIP di Pilkada Jakarta bukan hal mustahil. PKS menilai pintu berkoalisi terus terbuka mengingat kedua parpol pun pernah bekerja sama di sejumlah pemilihan gubernur. Ya, dulu kita juga pernah berkoalisi di Pilgub Jawa Timur. Bahkan PKS mendukung calon dari PDIP yaitu Mbak Putih Guntur Soekarno. Jadi kalau dulu PKS mendukung calonnya PDIP, kenapa sekarang PDIP nggak bisa mendukung calonnya PKS kan? Itu tuh suatu hal yang mungkin saja gitu ya. Di Pilgub Sulawesi Selatan juga PDIP mendukung calonnya PKS. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah peluang kerjasama PDI Perjuangan dan PKS di Pilkada Jakarta bisa terrealisasi? Siapa pula calon yang akan dimajukan? Dan apakah kecenderungan perbedaan konstituen masih membuka peluang kedua parpol itu untuk berkolaborasi di Pilgub Jakarta? Tim Liputan Kompas TV. PDI Perjuangan sempat menyebut nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai sosok yang menarik untuk maju di Pilkada Jakarta. Apakah wacana ini serius dan dapat menguntungkan bagi PDI Perjuangan untuk jangka panjang atau kepentingan pragmatis semata? Kita akan bahas bersama politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, pendiri Indobarometer M. Kodari dan juga sahabat Anies Baswedan yang juga produser Jakarta Melayu Festival Bang Geis Halifah. Terima kasih Bang Geis sudah tiba di studio Kompas TV dan juga Bang Masinton dan Bang Kodari melalui Zoom. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini serius untuk melirik, baru sekedar melirik ke Anies Baswedan atau justru sudah satu suara PDI Perjuangan mendukung Anies di Pilkada Jakarta? Bang Masinton. Ya, Bang Masinton masih di mute audionya? Ya, saya akan mencoba ke Bang Masinton Pasaribu. Silakan, sudah seberapa serius PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan? Hanya sekedar lirikan atau sudah satu suara semuanya?
Ahmad 80 berapa umur? Silakan Bang Masinton. Baik, kami akan coba memperbaiki hubungan audio dengan Masinton Pasaribu. Saya ke Bang Geis dulu. Bang Geis, Anda menyebut sebagai sahabat Anies Baswedan. Ini Mas Anies sendiri setuju tidak jika didukung oleh PDI Perjuangan? Kalau soal setuju, sangat setuju ya. Anies didukung oleh Nasdem, oleh PKB, PKS sebelumnya, ditambah lagi dengan PDI Perjuangan, itu menjadi sebuah atmosfer baru bagi Jakarta, dan itu bagus sekali. Jika boleh memilih, Mas Anies cenderungnya peluangnya memilih didukung partai mana yang lebih memungkinkan? Ya kalau itu tidak ada yang lebih di antara satu yang lainnya. Saya kira itu kan otoritas pemilih cagup dan cawagup otoritas partai ya, bukan otoritas Anies. Jadi saya kira kalau soal dia berkolaborasi dengan siapapun, dia akan siap gitu. Oke, siap juga didukung PDI Perjuangan ya. Saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau Anies didukung PDI Perjuangan, ini keuntungan untuk PDI Perjuangannya apakah hanya sekedar pragmatis atau bisa jangka panjang atau justru akan merugikan PDI Perjuangan dalam jangka panjangnya? Pertama-tama saya harus menyampaikan analisa bahwa menurut saya PDI Perjuangan itu kecenderungannya akan mengajukan calon yang lain ya selain Anies Baswedan. Kenapa demikian? Pertama karena PDI Perjuangan itu kursinya besar di DKI Jakarta, 15 kursi, sementara syarat adalah 22 kursi. Jadi saya merasa PDI Perjuangan sebagai partai besar di Jakarta tentu punya keinginan untuk mengajukan calon gubernur. Yang kedua, PDI Perjuangan bukan tidak punya tokoh ya, atau tidak punya kandidat dari internal mereka. Sebut saja misalnya Ahok ya, yang sudah pernah maju 2017, sudah pernah menjabat gitu kan, dari segi pengalaman, dari segi dukungan Ibu Mega, dekat sekali dengan Bu Mega. Jadi menurut saya sangat-sangat mungkin. Belum lagi kalau kita menyebut nama-nama yang lain, entah Pak Andika, entah misalnya Bang Masinton sendiri gitu ya, atau temannya Bang Masinton, Once Mekel. Banyak sekali nama-nama yang ada dari PDI Perjuangan. Lain ceritanya kalau PDI Perjuangan punya kursi tapi nggak punya kandidat. Tokoh Terus, gitu ya. Yang ketiga yang membuat ini juga menjadi tidak mudah adalah bahwa background sosiologis atau basis suara dari Mas Anies itu lebih cocok atau lebih mirip sejauh ini dengan PKS ketimbang dengan PDI Perjuangan begitu. Dan saya kira tentu akan ada perdebatan di internal PDI Perjuangan apakah kemudian bergabungnya Anies dengan PDI ini akan membawa suara atau justru malah melarikan suara gitu. Itu saya kira satu perdebatan sendiri. Jadi per hari ini sih saya melihat PDI Perjuangan tetap dengan kemungkinan terbesar adalah mengajukan calon dan tidak mendukung Mas Anies tapi mengajukan calon sendiri. Itu analisa dari saya. Betul seperti itu Bang Masinton. Akankah memunculkan tokoh-tokoh yang justru dari internal PDI Perjuangan atau melihat situasi karena begitu banyak suara dengan juga elektabilitas dari Anies Baswedan? Ya tentu sebagai partai politik, partai kader ya. Yang pertama itu ya pasti yang kami utamakan adalah kader kami. Namun kan lagi-lagi ya sebagai sebuah keinginan itu kan juga harus berbasis pada realita, dan realita itu ya tergantung dari komunikasi politik. Satu basis realitanya adalah bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik perolehan suaranya dan kursi di DKI Jakarta itu belum mencapai target 20% atau 22 kursi dari 106 kursi. Itu baru 15 kursi, artinya butuh kerjasama dengan partai politik lainnya. Nah, untuk membangun kerjasama ini butuhkan komunikasi. Bentuk komunikasi ini ya pertama ya kita akan bicara tentang bagaimana platform bersama, kemudian bicara figur. Nah, ketika bicara figur, tokoh tentu ya PDI Perjuangan ya berkepentingan untuk mengusung kadernya. Nah nanti ya tergantung dari kesepakatan apakah sebagai gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Nah tetapi untuk sebagai tokoh atau figur untuk calon gubernur ya itu ada banyak kader-kader. Kalau untuk dukungan terhadap Anies Baswedan seperti apa, Bang Masinton dari PDI Perjuangan? Ya komunikasi dibangun terus karena juga nama beliau ada muncul dalam
proses penjaringan dari kader akar rumput di PDI Perjuangan Jakarta. Nah, tentu itu aku juga akan menjadi pertimbangan yang harus dikomunikasikan secara intensif dengan partai-partai politik lainnya tentunya. Karena ya dalam konteks politik Jakarta ya kita kan juga harus melihat bagaimana kita bersama-sama menjaga demokrasi ini ya, dan memperjuangkan demokrasi ini sebagai alat perjuangan bersama untuk mencapai cita-cita bersama ya, dengan tujuan kesejahteraan buat warga tadi, masyarakat tadi. Baik, Bang Geis, ini sebelumnya kan PKS deklarasi Anies dan juga Sohibul. Kalau dilihat dari hitungan politiknya, ini akan mempersulit untuk menggait partai-partai lain tidak saat untuk mendukung Anies Baswedan nanti di November? Saya kira itu nggak problem ya, dan kan masing-masing partai juga sama. PKB mencalonkan Anies dan wakilnya ada disebut Ida Fauzia. PKS juga demikian. Nasdem juga awal-awal kan menyebut nama Sahroni. PDIP, DPD-nya kan menyebut nama Anies, berikut dengan Charles Honoris juga Prasetyo. Ya, Prasetyo. Jadi masing-masing partai ya berusaha membawa kadernya sendiri untuk berpasangan dengan Anies. Yang nantinya saya kira itu akan bertemu lalu memutuskan bersama. Tapi kalau dari Anies sendiri, Mas Anies sendiri, hitung-hitungannya condong gen politiknya mau kemana nih? Kalau dari Anies sendiri dengan siapapun gitu loh. Karena kan Anies ini saya paham lah, maksudnya kan Anies ingin dikatakan di kanan. Anies tidak pernah ada di kanan, Anies selalu dari awal selalu di tengah. Dia bukan orang yang selalu berada dalam posisi yang seperti di framing selama ini. Buka saja narasi-narasinya, kebijakan-kebijakannya kan jelas itu. Bagaimana moderatnya dia dalam memimpin Jakarta. Nah, dalam konteks ke depan, siapapun yang menjadi wakilnya, karena otoritasnya bukan pada dia ya, otoritasnya kan pada partai, maka kita lihat saja nanti bagaimana partai-partai itu memutuskan pada akhirnya siapa. Tapi kalau dalam konteks Aniesnya, dia berkolaborasi dengan siapapun itu bagus dan hasilnya mengejutkan. Sebagai salah satu contoh adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Kan yang buat bukan Pemprov, yang buat adalah anak-anak muda. Atau ya peta transportasi Jakarta. Petanya juga yang buat bukan dari Pemprov. Itu dia berkolaborasi dengan anak-anak muda pengamat transportasi publik. Artinya bahwa selama ini dia memang menggunakan otoritasnya untuk berkolaborasi, bukan untuk melakukan instruksi. Oke. Bang Kodari, kalau nanti PDI Perjuangan dengan PKB gitu, nanti posisinya apakah akan ditinggalkan Kim atau seperti apa analisa Anda? Ya, saya melihat memang PKB mungkin akan jadi faktor kunci ya, karena begini, per hari ini kan ada perkembangan yang menarik bahwa PKS mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman. PKB yang tadinya mendukung Anies, mewacanakan Anies sebagai gubernur, merasa kemudian peluang untuk mengambil posisi wakil ya, entah Ida Fauzia, entah siapa, itu menjadi tertutup. Menurut saya pada titik ini PKB sebetulnya menjadi partai politik yang bukan mustahil akan membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan. Kan kursinya PDI Perjuangan kan 15. Lalu kemudian PKB kalau tidak salah 10 gitu. Kalau bergabung 25. Nah, PDI Perjuangan kalau mengambil posisi sebagai calon gubernur dengan pertimbangan kursinya lebih besar, mungkin juga dengan elektabilitas lebih tinggi, kabarnya kan Ahok itu surveinya ada di 3 besar, maka kemudian menjadi sesuatu yang sangat klop ya. Saya kira bahwa bukan mustahil nanti poros yang terbangun atau tercipta adalah porosnya PDI Perjuangan dengan PKB begitu. Dan pada titik itu kemudian ada kemungkinan PKS tidak bisa maju dengan calon gubernurnya karena kalau dia tidak bisa menggandeng partai politik lain pengganti PKB, entah Nasdem, entah Golkar, entah partai manapun juga, maka kemudian kursi PKS yang 18 itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Yang jelas menurut saya sih kemungkinannya masih sangat besar dalam Pilkada Jakarta ini karena kubu yang satu lagi misalnya Koalisi Indonesia Maju juga kan belum betul-betul kompak ya dalam mengajukan calon. Ada nama Ridwan Kamil, tetapi kemudian Ridwan Kamil ini oleh Partai Golkar sendiri diwacanakan lebih kepada Jawa Barat. Gitu. Sehingga kemudian misalnya nanti ternyata Ridwan Kamil itu dicalonkan sebagai gubernur, tetapi kemudian Golkar
tidak seret, akhirnya Golkar mungkin mengajukan nama Ahmad Zaki Iskandar misalnya menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan gitu. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Masih sangat cair ya. Kalau pertanyaannya Pak PKS gabung dengan PDI, menurut saya itu hanya bisa terjadi apabila PKB, Nasdem itu gabung dengan Kim, sehingga akhirnya yang tersisa istilahnya cuma PKS dan PDI sendiri. Jadi artinya otomatis ditinggalkan Kim gitu ya? Iya sih, ditinggalkan oleh PKB, ditinggalkan oleh Kim untuk ditinggalkan PKB, tinggalkan Nasdem untuk bergabung dengan Kim, sehingga yang tersisa hanya PKS dan PDI Perjuangan. Nah, baru pada titik itu dimungkinkan adanya koalisi PDI Perjuangan mengusung Anies. Misalnya nih ya, dalam imajinasi kita yang paling liar, Anies Baswedan berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama _ Ahok. Nah, itu dia. Tapi kan secara peraturan tidak bisa kalau itu. Oke, saya ke Bang Masinton. Peraturan mana? Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Kan katanya kalau sudah gubernur tidak boleh menjadi calon wakil gubernur. Kalau sudah pernah menjabat. Saya baru dengar itu. Kalau jelas di masa lalu saya sudah pernah ngalamin bagaimana misalnya Mas Bambang Deha, wali kota Surabaya itu maju jadi calon wakil Surabaya mewakili Bu Risma gitu. Jadi setahu saya sih nggak ada aturan itu. Mungkin berlaku untuk pilpres saja itu. Oke, saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, ini saat ini mayoritas suaranya tuh menuju ke siapa sih untuk Pilgub Jakarta khususnya di November mendatang? Apakah lebih besar untuk mengusung kader sendiri atau hitung-hitungannya jika elektabilitas Anies begitu besar lebih baik menang saja dan mengusung Anies? Justru kan sedang kita kaji ya, baik itu tentang figur, kemudian juga persoalan dukungan partai-partai politik ini kan harus dikomunikasikan secara bersama-sama dengan partai politik lainnya. Artinya kalau mau membangun kerjasama kan itu dengan segmen yang berbeda, itu kan harus saling menguatkan, ya, bukan saling merugikan. Nah, artinya ya banyak hal lah yang harus dikaji dan dikomunikasikan secara bersama-sama. Oke, tapi Bang Masinton begini, maaf saya potong. Cair dan dinamis lah. Maaf saya potong Bang Masinton. Jika memang PDI Perjuangan nantinya mengusung Anies Baswedan di Pilkada 2024 ini, apakah ini juga berarti di 2029 mendatang di Pilpres akan juga mendukung Anies Baswedan? Karena bisa dikatakan Pilkada Jakarta ini kan seperti representatif panggung demokrasi untuk Pilpres 2029. Itu jauh banget lah. Artinya lawang ini aja kita masih intensif mengkomunikasikan, mempertimbangkan, ya, dan mendengar suara-suara dari akar rumput begitu ya. Nah, artinya kalaupun diusung ya kan dalam 5 tahun politik itu kan banyak hal yang bisa terjadi dalam proses dan dinamikanya. Saya nggak mau berandai-andai ke sana, tetapi ada dulu titik temu umpama bisa mengusung figur. Kemudian titik temunya apa, figurnya siapa, kan begitu. Nah, baru bisa kemudian kita mendaftarkan secara bersama-sama memenuhi syarat itu. Nah, artinya kalau sekarang intensitas komunikasi itulah yang harus kita bangun bersama-sama karena kita sadar bahwa kita tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Oke, kalau analisa Anda seperti apa Bang Kodari? Jika memang nantinya PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan, apakah ini artinya juga memberikan karpet merah atau ide khusus untuk 2029 Anies Baswedan yang didukung oleh PDI Perjuangan? Itu slogannya nanti pilih 04 itu. Seperti pernah ada wacana di Pilpres 01 gabung 03 melawan 02, itu kan 04 akhirnya terrealisasi di Pilkada Jakarta. Tapi saya kira sekali lagi itu kemungkinan yang pada hari ini ya, kemungkinan yang paling kecil dan kemungkinan yang paling ekstrim ya. Karena menurut saya kemungkinan yang lebih besar itu adalah pertama masing-masing ini bisa maju, Pak Anies bisa maju dengan koalisinya, kemudian katakanlah PDI Perjuangan entah siapa nanti yang akan jadi calon gubernurnya bisa maju dengan koalisinya. Kemungkinan yang kedua entah Anies atau kemudian entah PDI Perjuangan salah satu nggak bisa maju karena nanti katakanlah pada hari ini ya PKB begitu. Akhirnya harus memilih antara Anies, gabung dengan Anies, dengan PKS atau gabung dengan PDI Perjuangan. Nah, betul-betul baru gabung antara Anies dengan PDI Perjuangan itu saya kira baru kalau betul-betul akhirnya PKB pun tidak gabung dengan salah satu, nggak dengan Anies, nggak dengan PDI Perjuangan gitu, dan justru gabung dengan Kim. Baru pada titik itulah kemudian akan
akan topik atau judul dari diskusi ini baru akan terwujud atau terrealisasi begitu, Cynthia. Oke, terakhir Bang Gesya, kalau menurut Anda lebih logis mana nih? Apakah Anies akan berlabuh di dua poros ini atau menciptakan poros baru? Di poros yang mana, dua poros? Ya, yang saat ini ada PDIP, PKS, PKB dan KIM. Ya kalau itu bukan poros baru ya. Itu kan PKS, PKB, Nasdem. Bertambah dengan insya Allah dengan PDIP. Yang menarik kan pernyataannya Kodari bahwa Anies akan bergabung dengan bersama PKS dan PDIP kalau PKB dan Nasdem meninggalkan KIM. Kalau KIM masuk ke KIM gitu kan ya. Artinya bahwa kalau soal Kodari itu sih menganggap bahwa dia adalah juru bicara istana atau kaki tangan istana lah. Bahwa dalam konteks ini adalah bagaimana menarik semua partai itu tidak mendukung Anies sebenarnya. Itu aja. Anda setuju, Bang Kodari? Relasinya. Gak apa-apa. Saya kan hanya menyampaikan analisa secara terbuka dan menganalisa semua kemungkinan. Tapi kalau perspektif Anda lebih logis mana nih? PDI Perjuangan usung Anies atau buat poros ketiga? Terakhir. Saya per hari ini kecenderungannya melihat kemungkinannya dua pasang ya dengan konstelasi yang ada pada hari ini. Kan saya tidak melihat Nasdem misalnya mengusung Anies atau mengusung Andika atau Ahok misalnya. Jadi untuk sementara ya saya asumsikan Nasdem itu berada di koalisi Indonesia Maju. Partai Golkar pun walaupun ada dinamika dengan Partai Gerindra, tapi belum mengeluarkan nama sendiri. Dan karena itu ya akhirnya seperti saya bilang di depan bahwa PKB nanti harus memilih apakah gabung dengan Anies bersama-sama bersama PKS mengusung Anies atau bergabung dengan PDI Perjuangan. Entah mengusung Pak Andika, Pak Ahok, atau Pak Masinton Pasaribu. Baik, terima kasih pendiri Indobarometer M. Kodari dan juga terima kasih politisi PD Perjuangan Bang Masinton Pasaribu dan juga sahabat dari Anies Baswedan yang juga produser Jakarta Melayu Festival Bang Gesya Halifa sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.